warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan firman Tuhan, apabila ditampar pipi kiri lapor polisi. Lanjut. Allahu Akbar. Ya, teman-teman di bawah yang Kristen kalau bisa typing ya. Bang, aku Kristen, naikkan bang. Aku yang sembah manusia, aku mau naik. Kita ini ajaran kasih. Kalau ada yang mengatakan cukur rambutmu, laporkan. Kita kan ajaran kasih. Ya, sekarang bunyi firman sudah berbeda, Guru. Apa itu, Dek? Tampar pipi kiri, lapor polisi. Belum juga ditampar, lapor duluan. Sekarang kalau kita berbicara mengenai kebenaran ya, kebenaran hakikat kebenaran maksud saya. Allah tidak beranak. Di Bibelnya, Yesus anak Allah. Kira-kira menurut ya studi tentang etika hukum yang ada di Nusantara ini, itu melanggar enggak? Manusia dihinakan aja kita benci, apalagi Tuhan yang dihinakan ya. Itu sudah melanggar, karena itu penistaan. Sekarang mereka mendengarkan ada ucapan cukur rambutmu, mereka merasa terzalimi, mereka kebakaran alis, ya kan? Padahal dia sendiri yang membuat dan menggambar Tuhannya sedemikian rupa bentuknya. Sekarang kita tidak pernah membentuk Allah dalam rupa manusia. Tidak pernah mengajarkan Allah itu memiliki anak. Bahkan kita gaungkan setiap masjid memiliki toa pengeras suara supaya kuping mereka itu masuk Al-Quran. Pemberitaan Allah tidak beranak. Allah tidak beranak, Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia, Allah bukan anak, Allah tidak beranak. Isa Rasulullah digaungkan setiap hari. Kiri kanan rumah mereka ada tua masjid menyuarakan itu. Apakah mereka bergeming terhadap kitab suci yang mereka anggap suci? Ketika di dalamnya Markus 1 nomor 1 Yesus disebut sebagai anak Allah, yang mana kata Allah itu bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Aramaik, bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Ada mereka merasa telah menghujat menista Tuhan kita? Tidak, mereka justru bangga dengan itu. Mereka tidak sadar kalau mereka telah menyakiti hati kita. Coba baca Markus. Yesus disebut sebagai apa? Anak Allah. Tapi yang disakiti siapa? Yang merasa tersakiti siapa? Mereka. Ini kalau kita perkarakan satu data Markus 1 nomor 1 aja, kalau kita mau adil, kita tuntut kemudian mana buktinya Yesus anak Allah, kasih bukti akurat. Di mana kemudian Kristen punya hak menggunakan kata Allah, kasih bukti secara akurat. Tidak ada bukti sama sekali. Artinya kalau Yesus tidak terbukti sebagai anak Allah dan mereka terbukti menggunakan Yesus anak Allah, maka ini menghujat, ini menista Tuhannya umat Islam. Tuhannya umat Islam namanya siapa? Allah. Punya anak? Tidak punya anak. Tapi Tuhannya umat Islam dimasukkan ke dalam Bible, lalu dikatakan Yesus adalah Tuhannya, Yesus adalah anak Allah. Penistaan nyata, jelas, terstruktur, terancana, masif, berkelompok. Mereka menghujat Tuhannya umat Islam. Sadar mereka? Tidak sadar dan pura-pura tidak mau tahu. Itulah mereka. Ajaran kasih dilawan. Ya kan? Mengambil, merampas milik orang lain. Apa yang mereka ketahui? Apa yang mereka sampaikan kepada kita? Setelah mereka tahu yang dikatakan Bang Suma itu betul. Memang kami juga tidak mau menyebut
nama Allah, menyebut nama Allah. Tidak mau kami, Tuhan kami bukan Allah, Bible itu salah, lai itu salah. Itu aja endingnya. Itu endingnya. Lalu yang kedua, silakan Anda laporkan, silakan Anda sampaikan ke DPR, silakan Anda sampaikan ke MUI, silakan Anda sampaikan kepada Lembaga Bible Indonesia. Itu aja endingnya. Kenapa bukan dari kalian? Kalau kalian mengaku kalian agama kasih, kalian mengaku kalian orang benar, kalian mengaku kalian itu agama anak-anak Tuhan, mana buktinya? Kenapa kalian melakukan pembiaran? Bukankah Allah itu bukan Tuhan kalian? Bukankah Allah yang adalah Allah asalnya bukan sembahan kalian? Kenapa masih betah menyimpannya di dalam Bible kalian? Ada apa? Harusnya kalau kalian merasa benar, betul-betul murni ajaran dari Tuhan menurut kalian, lepaskan nama Tuhan kami di Bible. Sederhana kan? Andai saja ditempatkan kata Allah yang mereka sebut Allah itu hanya sebagai Tuhan saja, tak masalah. Dialah Tuhan satu-satunya, tiada Tuhan selain Allah. Silakan aja. Tapi dibalik, tiada Allah selain Tuhan. Coba. Tiada Allah selain Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Apa ini? Apa itu? Jangan ada Allah lain. Maksudnya apa? Ini cari perkara, cari masalah. Untung umat Islam itu sabar. Sama seperti ketika kita kemudian masukkan hal yang sama di dalam terjemahan Al-Quran. Jangan ada Yesus lain di hadapanku. Kayak mana itu yang kayak begitu? Atau aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang bla 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 tetuk misalnya. Iya kan? Itu penghujatan, penistaan. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak pernah paham betapa puluhan tahun umat Islam itu dihujat Tuhannya, dinista Tuhannya, dihinakan Tuhannya. Tapi mereka tidak pernah sadar. Mereka tidak pernah membuka pikiran bahwa kata Allah di dalam Bible itu adalah penistaan terhadap saudaranya umat Islam. Mereka nggak pernah sadar. Jadi yang sekarang ini yang terjadi adalah seibarat begini. Ada orang membeli piring kaca, lalu disimpannya di pinggir jalan. Piring itu ditebar di pinggir jalan, di trotoar, ya. Ditebar di pinggir jalan, di tengah jalan, di pinggir got, kemudian di depan mall, kemudian di mana-mana piring itu dibeli, disimpan di mana-mana. Tetapi dia tidak mau piring itu keinjak sama orang. Dia tidak mau piring itu kemudian diinjak mobil. Dia tidak mau piringnya itu jatuh. Dia tidak mau kemudian, pokoknya intinya dia tidak mau piring yang dibelinya itu, yang milik kepunyaannya itu keinjak, apalagi pecah. Dia nggak mau. Karena itu adalah penghargaan buat mereka. Piring itu adalah milik mereka. Barang siapa yang menginjak piring itu, maka dia akan dicap penista dan akan dilaporkan. Tuhan mereka gambar dengan berbagai macam gambar. Hah? Mereka share kemana-mana. Lalu kemudian ketika ada orang mencoba untuk menyuarakan, potong rambutmu, tersinggung. Padahal dia sendiri yang membuat Tuhannya seperti itu. Dia sendiri kemudian yang menggambarkan Tuhannya seperti itu. Padahal benarkah, adakah yang bisa mempertanggungjawabkan tuduhannya bahwa itu adalah Tuhannya? Seperti anak saya kemudian ada foto dicoret-coret oleh orang, dicoret foto itu, pak, diludahin foto itu, disobek-sobek kemudian. Ya, anak saya melihat, kemudian anak saya ngamuk. Kenapa kau perlakukan hal seperti itu terhadap fotonya ayahku, katanya. Sampai anakku keberatan, masuk ke kantor polisi melapor. Lapor pak, ya paman, ini saya mau melaporkan penistaan kepada bapak saya. Apa rupanya? Foto bapak saya itu diludahin, disobek-sobek. Siapa? Si dia. Tangkap! Ditangkap.
sidang berjalan. Preteng, teng, teng, teng. Yang terlampor, oh itu Tuhanmu rupanya. Itu bapakmu rupanya, Dek. Iya. Dari mana kau tahu itu bapakmu? Aku lihat jari-jarinya hitam. Terus rambutnya cepat. Terus hidungnya mancung. Terus ganteng. Terus. Jadi itu bapakmu? Ya, coba minta foto aslinya bapakmu. Nggak ada. Kau pernah lihat bapakmu? Bapakku sudah pergi sejak saya masih umur 3 bulan dalam kandungan. Loh, jadi kamu nggak pernah melihat bapakmu? Iya. Terus kenapa kau bilang itu fotonya bapakmu? Hanya ini aja, hanya kebiasaan. Turun-temurun, Pak. Tuyul, kampret. Gimana ceritanya kau bilang itu foto bapakmu? Sementara kau sendiri tak pernah melihat bapakmu. Pada saat bapakmu hidup belum ada fotografer, belum ada pelukis. Gimana ceritanya? Itu hanya perasaan saya saja, Pak. Akhirnya apa kata polisi? Ajudan, siap Paman. Bawa anak ini ke rumah sakit jiwa, periksa otaknya lagi rusak. No, itu adalah bapakku. Datang saudaranya yang lain berkata, hei, bangun. Apa sih lu? Orang lagi asik-asik lapor. Bangun, kenapa? Foto bapak kita bukan itu. Oh iya? Mana foto bapak kita? Yang ini. Dilihatkan lagi fotonya Bang Suma. Anakku yang satu memperlihatkan foto aku yang satu. Inilah foto bapak kita. Loh, kok matanya sipit? Yang ini beda lagi. Kata sepupu kita, foto bapak kita yang ini. Loh, di situ kok matanya bola. Hitam. Rambutnya krinyol. Penuh bulu badannya. Yang mana bapak kita ini? Yang mana? Kata yang satu tantenya, bapakmu itu di setiap negara ada fotonya memang. Kok beda-beda? Tergantung yang melukis. Kalau orang Cina yang melukisnya, matanya dibuat sipit. Jadi bapakmu memang unik. Kalau yang negro yang melukisnya, bapakmu agak kribo-kribo. Kok bisa kayak gitu? Jadi yang mana? Yang mana foto bapakku yang asli? Tak ada. Kok tak ada? Pada saat bapakmu hidup belum ada fotografer, belum ada pelukis. Jadi yang selama ini itu apa? Hoax. Jadi gimana dong? Jadi itu bukan bapak saya? Bukan. Jadi salah saya melaporkan orang yang telah merobek foto bapak saya. Karena itu bukan foto bapakmu, ya salah lah, tuyul. Wah, bahaya ini. Kenapa bahaya? Pencemaran nama baik. Kenapa bisa? Aku tuduh dia telah merusak foto bapak saya. Ternyata itu bukan foto saya. Bapak saya mampus sudah. Ternyata yang melapor balik lapor kembali. Kau sudah menuduh saya merobek foto bapakmu. Ternyata yang kurobek bukan foto bapakmu. Saya sudah dipermalukan seantero jagat raya. Ternyata itu fitnah, itu hoax, itu bohong, itu botol, itu kampret. Ternyata foto yang sobek itu bukan fotonya bapakmu Bang Zuma. Tetapi fotonya siapa? Fotonya bom-bom. Kau sama-samakan pula aku sama bom-bom, wahai anakku. Tidak dong, beda dong. Nah, inilah fenomena yang terjadi. Ajaran kasih sedang bereaksi, memperlihatkan ajaran kasihnya di Nusantara kita ini. Mantap kali. Berdiskusi, Islam radikal, Islam teroris, Islam rasis. Berbeda dengan agama kami, kasih. Kasih. Baru dibilang potong rambutmu, tangkap. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuhan kami disebut beranak. Tuhan kami mereka ambil, dimasukkan ke dalam kitabnya. Anaknya Tuhan kami mati digantung terkutu di atas pohon. Diam-diam aja kami. Dia baru dibilang potong rambutmu. Tangkap. Ajaran kasih.
Aduh, malu saya. Katanya ajaran kasih kayak begitu. Padahal dulu loh, pernah saya diskusi ya teman-teman. Wahai saudara, ya kamu ajaran kasih. Yes, ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Oke? Tampar pipimu yang kanan, kasih yang kiri. Oh, kutanya. Bagaimana kalau penjajah datang ke Nusantara ini dan dia adalah musuh? Ya biarkan aja katanya. Ada Tuhan yang membalasnya. Serius itu? Iya. Waduh, naik level. Kalau ada pencuri masuk ke rumahmu, di situ ada mobil, di situ ada motor, dicuri motormu, kau kasih juga mobilmu. Oh iya dong. Kalau dia perkosa anak gadismu gimana? Ku kasih juga istriku. Parah kali. Serius itu? Betul, serius. Nah sekarang coba kita lihat. Baru dibilang cukur rambutmu, belum juga diambil anaknya, belum juga diambil motornya, sudah lapor Cak Ayu. Seakan-akan mereka yang korban. Korban kali dia. Padahal coba kita lihat ya. Kita lihat di dalam kitabnya mereka. Kita buka lembaran pertama di Kejadian 1 yang mereka anggap sebagai kitab suci. Kita buka. Kita bawa ke persidangan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini penghinaan anda ini. Penghinaan. Ini dia menyebut Tuhan kita melayang-layang di atas air katanya. Ini penghinaan. Dia menuduh bahwa Tuhan Allah itu roh. Dia mengatakan Allah yang roh itu melayang-layang. Ini penghinaan, ini penghujatan. Andai saja mereka ingin menyampaikan dalil dalam Bible mereka dengan benar, maka harusnya mereka mengatakan apa? Pada mulanya Yahweh, pada mulanya Theos, pada mulanya Elohim, pada mulanya Tuhan, pada mulanya Dewa, menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Theos, roh Yahweh, roh Tuhan, roh Dewa melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus Tuhan yang umat Islam kalian bawa-bawa? Hoi, kenapa harus Tuhan yang umat Islam kalian bawa-bawa? Hah? Oi, cuples. Kenapa harus Tuhan yang umat Islam kalian bawa-bawa? Allah yang kalian sebut Allah ini apa? Bahasa apa ini? Bahasa Indonesia? Bukan. Buka KBBI sekarang. Allah di situ apa? Menurut KBBI, Allah sama dengan nama Tuhan dalam bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Bahasa Arab, kampret. Kitabmu diterjemahkan di Nusantara ini dalam bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia, coples. Jadi kalau kau ingin menerjemahkan kitabmu masuk ke dalam Indonesia, tak ada kata Allah di dalamnya, tak ada. Yang ada Tuhan, karena dari kata God. Yang ada Tuhan, karena dari kata kurios. Yang ada Tuhan, karena Dewa, karena dari kata Theos. Kalian tidak sadar ini, kampret? Huh? Apa kamu pikir ketika melapor di sana, melapor di sini, melapor di sana, kamu pikir kamu mampu menggugurkan satu helai bulu kami? Tidak, sama sekali. Tidak. Tidak, kami diciptakan untuk menjadi Islam, untuk mati syahid. Mati syahid kami lebih rindukan daripada menikah. Lebih pilih mati syahid daripada nikah. Pahami itu umat Islam tuh. Lebih pilih mati syahid daripada berlian 1 ton. Itu umat Islam. Jadi jangan sedikit-sedikit gunting rambutmu, latar. Gunting rambutmu, latar. Mana ajaran kasihmu? Ponyi, ajaran kasihmu mana? Oi, Ponyi, ajaran kasihmu mana yang kau gaung-gaungkan itu? Kasihilah Tuhanmu, kasihilah sesamamu. Di situ ada sesama berarti sejenis.
Sesama kau sejenis, sesamamu. Sama-samamu kelasnya. Kenapa kau saling melampar, Cak Ayu? Kasihilah sesamamu. Sesamamu apa? Hah? Sesamamu apa? Kenapa sesama kamu saling melampar, Tuyul? Circlemu sama. Kenapa kau saling melampar? Alamak. Yang melampar selamat siang, yang dilampar selamat malam. Sama ajanya kau saling melampar, padahal kasihilah sesamamu. Mana? Baru rambut disuruh cukur, pangkat. Semua turun ke lapangan. Tangket. Tuhan kami disebut melayang-layang di atas air. Tuhan kami disebut beranak. Diam-diam aja kami. Hei, hei. Halaman pertama di Bible. Pada mulanya Allah. Kalian umpetin kata Allah itu dengan sebutan apa? Allah. Kenapa kau menyebutnya Allah? Kenapa? Apa sebabnya kau menyebutnya Allah? Di situ jelas-jelas Allah, yang mana asalnya adalah Allah. Ayo, kenapa kau sebut Allah? Kenapa? Ada ejaan yang membenarkan itu? Tidak ada. Tapi kenapa Allah? Supaya tidak nampak kalau itu adalah Tuhannya umat Islam. Rese kau, rese. Paling rese. Giliran kita angkat bicara, menghujat, kami menisnahkan, kami menghinakan, kami disudutkan. Kamfret. Mang kantor polisi cuman kamu yang bisa pijakkan kakimu di situ. Kami nggak bisa gitu. Kalau ini disuruh potong rambut dilaporin enggak ya? Kalau ini disuruh potong rambut dilaporin enggak nih? Pangkas gitu. Dilaporin enggak ya? Dilaporin enggak kalau itu? Yang kita suruh pangkas nih, yang kita suruh cukur nih. Pangkas gitu. Dilaporin enggak? Itu apa itu, Ahi? Apa itu? Apa itu, Ahi? Aduh, parah ini. Kira-kira dilaporin enggak? Mereka berani ngaku Tuhannya enggak ini? Itu Tuhan saya itu, gitu berani enggak? Ahi, dengarkan saya. Ya, pendamping daripada teman kita itu sudah mengumpulkan foto-foto yang kayak gitu. Itu berserak nanti di Polda sana. Mantap. Berserak. Ini juga Tuhanmu. Hah? Ini juga Tuhanmu. Wajahnya mirip tapi bawanya lain. Man rasa kau nak bau. Jadi kalau Anda itu merasa tersakiti, hentikan dulu ini Biblemu ini. Hapus semua kata Allah dulu di sini. Hapus dulu. Betapa hinanya Tuhan kami kau buat. Hapuskan itu dulu. Umat Islam sekali bergejolak, saya tidak tanggung jawab. Hilangkan ini. Hilangkan ini dulu dari agamamu nih. Ya. Ini penghinaan ini. Bisa ndak akhi menunjukkan penghinaan yang lebih jelas terhadap Allah di dalam Bible? Di dalam 1 Korintus 8 ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 25 kalau nggak salah. Waduh. Bagaimana? Dikatakan tulul. Dikatakan tulul kita. Dalam yang terjemahan lama. Yang terjemahan baru karena ketululan Tuhan. Ya, saya periksa dulu ya. Saya periksa original teksnya ya. 1 Korintus 1. Ternyata betul. Hoti koros teos. Ya Allah ya Karim. Bukan koros, moros. Ya. Koti moros teos. Apa artinya? Ketika masuk ke Indonesia, karena kebodohan Allah. Mau kucukur alismu, mau kucukur kumismu, mau kucukur bulu jambutmu, kau sebut Allah ku bodoh. Dasar biadab.
Kalau sekarang sebab yang bodoh dari Allah, berarti Tuhan Allah itu punya sisi kebodohan kalau begini. Kan terjemahannya harus kembali ke original teksnya dong. Ya, iya kan? Because the foolish of God. Yang disebut hoti di situ, hoti morosteos, sebab kebodohan dewa. Harusnya kan? Sebab kebodohan dewa, itu harusnya. Tapi mereka ganti, sebab kebodohan Allah. Kan biadab. 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 1 Korintus 1:25. Sebab kebodohan Theos, sebab kebodohan Bapa, sebab kebodohan Yahweh, sebab kebodohan dewa. Kenapa harus jadi Tuhan saya sih? Kambing, kenapa harus Tuhan saya yang masuk di sini di Bibelmu? Ini penghinaan. Dengarkan, wahai umat Islam, berdasarkan kitabnya mereka 1 Korintus 1 nomor 25. Allah itu berasal dari kata Allah, yang disadur dari kata Allah disebut bodoh di dalam kitab mereka. Jadi Tuhan kita yang bernama Allah, ketika namanya dilatinkan masuk ke dalam kitab mereka disebut bodoh. Ini penghinaan, ini penistaan yang nyata. Padahal tidak ada dasar pijakan secara hukum mutlak yang bisa kemudian menjadi alasan penggunaan kata Allah ini di dalam kitab mereka. Ini penistaan, ini penghujatan. Umat Islam sabar, diam melihat ini semua. Jangan dibangunkan. Jangan dibangunkan. Ya, ini kitabmu, ini kitabmu, ini kitabmu jelas telah menista Tuhannya umat Islam. Saya ulang baca ya. Ku baca ulang ya supaya kalian itu paham. Hoti morosteos, sebab kebodohan. Aduh, nggak tahan saya membacanya. Tolong besarin. Nggak tahan saya membacanya ini. Tuh coba tuh. Karena kebodohan siapa? Astaghfirullahaladzim. 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 Halo, selamat sore Bang Juma. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Waduh. Halo. Gimana ini? Ya, iya. Selamatkan diri Anda, Bang. Silakan. Tidak usah sore yang diselamatkan. Bang Juma, saya nih Kristen. Boleh saya ingin belajar sama Bang Juma? Tahu